Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku yang salih dan salihah. Di sini bersama Ustazah Yeni. Kali ini kita akan belajar bersama membahas tentang bejana berhubungan, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bejana berhubungan itu sebenarnya apa sih, gitu ya. Jadi beberapa tabung yang dihubungkan bersama akan memiliki tinggi permukaan yang sama. Jadi tidak peduli dia bentukannya seperti apa. Di sini kan ada yang lurus, ada lagi yang mereng, ada yang bulat 1, bulat 2, tidak peduli, tapi pokoknya dia itu akan memiliki tinggi permukaan yang sama. Ini ya, meskipun dimerengkan atau diganjel seperti ini, akan memiliki tinggi permukaan yang sama gitu. Nah kan, gini lurus ya intinya dia. Baik, terus selanjutnya contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu pada apa begitu ya. Di sini contohnya dalam kehidupan sehari-hari ada dua nih yang Ustazah gunakan sebagai contoh. Yang pertama ada timba tanaman, terus yang kedua ini ada tekoteh gitu. Lalu apa hubungannya dengan bejana berhubungan gitu? Ini adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari bejana berhubungan. Tadi yang pertama kan kita udah bahas, dia bentukannya nggak peduli, pokoknya dia akan memiliki tinggi permukaan yang sama gitu. Nah ini kan ada dua ya, ada dua tabung gitu. Yang pertama tabung ini tabung mulut, yang kedua tabung isinya gitu kan. Ada dua tabung. Nah di sini terhubung begitu. Nah, di sini misalnya diisi air untuk menyiram tanaman setinggi ini gitu misalnya. Maka di dalam tabung yang kedua atau tabung yang bagian mulutnya ini, mulutnya timba tanaman, maka akan terisi air juga setinggi ini gitu. Dan kenapa dia dibuat tinggi? Karena biar nggak tumpah. Coba deh dibayangin kalau misalnya ini tinggi corongnya tuh segini misalnya, ya pasti airnya akan tumpah begitu. Jadi ini sangat membantu ya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, yang kedua tekoteh ini juga sama. Tekoteh kan ada dua ya, dua tabung yang pertama dan tabung yang kedua. Nah di sini diisi dengan misalnya teh yang sama setinggi ini, maka di dalam mulutnya si teko ini sebelah sini juga akan terisi teh sebesar ini gitu. Jadi ini sangat membantu sekali ya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, apa saja sih rumusnya bejana berhubungan dan dari mana rumus itu terperoleh begitu. Yang pertama misalnya ini rumusnya langsung ketemu, yaitu rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Ini ya rumus dari bejana berhubungan. Dapatnya dari mana? Di sini yang kita gunakan kan ada tabung atau pipa U namanya. Pipa U itu yang mana? Yang ini. Jadi ada dua tabung terus terhubung, itu namanya pipa U. Di pipa U ini terisi oleh dua cairan yaitu cairan yang pertama dan cairan yang kedua. Cairan yang pertama misalnya minyak tanah gitu ya, yang kedua adalah air gitu. Nah di sini untuk minyak dan air, minyaknya itu warna kuning, yang air warna biru. Dan ingat pada bejana berhubungan itu ada yang namanya garis gitu ya, atau batas gitu, namanya adalah bidang batas. Bidang batas itu adalah yang ini nih, yang warna merah ini disebut dengan bidang batas. Bidang batas ini yang akan kita ukur nanti, yang diukur adalah yang ada di atasnya bidang batas gitu. Nah karena ada dua cairan maka ada dua tekanan juga ya. Jadi ada dua tekanan 1 dan tekanan 2. Misalnya tekanan 1-nya air, tekanan 2-nya adalah minyak tanah gitu. Nah, rumusnya dari tekanan hidrostatis kemarin kan rho kali G kali H ya, kita udah tahu. Karena di sini ada dua, maka kita sebut aja tekanan pada cairan 1 dan tekanan pada cairan yang kedua, begitu. Sehingga di sini muncul rho 1 kali G kali H1, rho 2 kali G kali H2. G kita tahu gravitasi bumi itu berapa? 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat. Karena di kiri dan kanan ada G-nya yang sama yaitu 10, maka boleh dicoret ya. Dicoret kiri, dicoret kanan. Sehingga rumusnya tinggal ini. Jadi itu perolehan rumus itu dari situ, Nak.
Ya, jadi tinggal rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Kalau kalian lupa, saya ingetin lagi. Seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Rho itu apa? Rho itu adalah massa jenis zat cair yang pertama kalau rho-nya 1. Kalau rho yang kedua ya massa jenis zat cair yang kedua. Kemudian H1 yaitu ketinggian zat cair 1. Terus H2 adalah ketinggian zat cair yang kedua. Satuannya meter, kalau ketinggian, kalau massa jenis yaitu kilogram per meter kubik gitu. Biar lebih jelas lagi, kita langsung aja coba soalnya gitu. Yang pertama, soalnya nanti ada 3 ya. Yang pertama, sebuah bejana berhubungan diisi air dan minyak. Jika tinggi permukaan air dari bidang batas adalah 4 cm ya. Ini 4 cm. Dan massa jenis airnya adalah 1 gram per cm kubik dan massa jenis minyaknya 0,8 gram. Hitunglah selisih tinggi gitu. Nah, biar kita bisa bayangin, kita gambar aja gitu. Misal di sini ada pipa U gitu. Yang di sini bidang batasnya segini misalnya. Kemudian dari sini diketahui hanya adalah air segini 4 cm. Bedanya yang ini minyaknya berapa kita belum tahu. Untuk mencari selisih maka kita harus cari tahu dulu berapa ini tingginya si minyak gitu. Baik, langsung aja kita kerjakan. Ditulis dulu apa aja yang diketahui. Yang pertama adalah tinggi permukaan air, berarti adalah H1. Air kita umpamakan sebagai cairan yang pertama. Oke, berarti 4 cm. Kemudian massa jenis air berarti rho 1 yaitu 1 gram per cm kubik. Yang kedua yaitu minyak ya. Minyak massa jenisnya berarti rho 2 nya adalah 0,8 gram per cm kubik. Yang ditanyain berapa H2 nya gitu. Ini biar kelihatan saya ganti warna merah. Maka kita masukin aja ke rumus, rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Rho 1 nya 1 dikali H-nya 4 sama dengan rho 2 nya 0,8 dikali H2 nya adalah kita cari gitu ya. 1 kali 4 sama dengan 4, 0,8 kali H2. Nah, sehingga H2 bisa kita cari dengan 4 dibagi 0,8. Sehingga H2 ketemu 4 dibagi 0,8 5. Satuannya adalah cm. Yang ditanyain adalah berapa selisihnya. Kita cari di sini aja ya. Selisih itu berarti yang besar dikurangi yang kecil yaitu H2 min H1. H2-nya ketemu 5 ya, ini di sini. Dikurangin sama H1-nya di sini berapa ini? 4 cm ya. Sehingga ketemu 1 cm selisihnya. Apabila nanti di soal diminta menjadi meter, kalian tinggal rubah aja menjadi 0,01 meter gitu. Baik, nah selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Nih, soal yang kedua. Sebuah pipa U diisi dengan air dan oli. Jika massa jenis airnya adalah 100 kg per meter kubik, tinggi permukaan air dari batas adalah 6 meter dan tinggi oli dari batas adalah 12 meter, maka berapa massa jenis zat cair tersebut? Oke, kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu. Di sini ada pipa U yang mana diisi air dan oli gitu ya. Di sini misal bidang batasnya, terus tingginya jika massa jenis air berarti diketahui rho 1 gitu ya, sama dengan 1000. Kemudian tinggi permukaan air berarti hanya itu ya, tinggi air di sini misalnya adalah 6 meter, terus tingginya oli di sini adalah 12 meter gitu. Jadi kita tulis dulu yang diketahui di sini ya. Berarti H1-nya adalah 6 meter, ini Kg per meter kubik, terus rho 2-nya adalah dicari gitu ya, massa jenis zat cairnya yang kedua dicari, terus H2 nya adalah 12 meter. Langsung aja kita masuk ke rumus rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Rho 1 nya adalah 1000 ya, dikali H1 nya adalah 6, ini dan ini, terus rho 2 nya yang kita cari, H2 nya adalah 12 gitu
Ya udah langsung aja dihitung. 1000 dikali 6 sama dengan 6000. Dan rho 2 dikali 12 gitu. Sehingga rho 2 bisa dihitung dengan 6000 dibagi 12. Yaitu ketemu berapa nak? 500 ya. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Jangan lupa ya menuliskan satuan gitu. Jadi yang ditanyain kan massa jenis zat cair tersebut atau massa jenisnya si oli gitu. Udah ya, berarti massa jenis olinya adalah 500 kg per meter kubik. Lanjut kita ke soal yang ketiga. Yang ketiga atau soal yang terakhir ya. Pipa U mula-mula berisi air. Pipa U mula-mula berisi air. Kemudian pada salah satu kakinya dituangkan minyak gitu. Apabila perbedaan tinggi air pada kedua kaki bejana adalah 10 cm, berapa tinggi minyak di dalam pipa gitu. Ini misalnya bidang batasnya di sini misalnya. Di sini airnya yaitu 10. Kemudian berapa tinggi minyak? Minyaknya berapa? Kita nggak tahu, itu yang kita cari. Oke. Kita tulis dulu yang diketahui, berarti 10 cm tinggi air yaitu H1. H1-nya adalah 10 cm. Kemudian yang diketahui yang kedua massa jenisnya si air, berarti rho 1 sama dengan 1000 kg per meter kubik. Massa jenis minyak berarti rho 2 yaitu 800 kg per meter kubik. Nah, kita langsung aja masuk ke rumusnya. Yang ditanyain adalah tingginya si minyak, berarti H2 ya. Berapa? Langsung aja kita masuk ke rumus, yaitu rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Ini rumusnya ya. Maka rho 1-nya adalah 1000. Nih ya. Terus H1 nya 10. Kita nggak usah rubah dulu, nanti aja di akhir kita rubah. Terus rho 2-nya yaitu adalah 800, terus H2-nya yang ditanyain 10.000 ya, 10 kali 1000, 10.000 sama dengan 800 H2, sehingga H2 adalah 10.000 dibagi dengan 800 maksudnya. Nah, sehingga dicoret-coret 100 dibagi 8 adalah 12,5 cm. Kalau dirubah menjadi meter berarti 0,125 meter gitu. Baik, ini ya 0,12 meter. Ini adalah tingginya si minyak. Sekian penjelasan dari Ustazah Yani. Apabila ada yang ditanyakan, langsung aja menghubungi Ustazah di WhatsApp. Terima kasih sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.